Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sedikit tentang uji statistik, yaitu uji ANAFA 2 jalan. Untuk lebih lengkapnya, silakan teman-teman lanjut menonton videonya. ANAFA atau ANOVA adalah sinonim dari analisis varian, terjemahan dari analysis of variance, sehingga banyak orang yang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistik yang tergolong analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata. Nah, terdapat beberapa asumsi jika kalian ingin melakukan analisis ANOVA. Yang pertama itu data terdistribusi normal, terus varian atau ragamnya itu homogen, dapat diuji dengan uji homogenitas. Masing-masing contoh saling bebas, artinya datanya saling bebas, independen. Terus komponen-komponen dalam modelnya bersifat ada. Lanjut, untuk lebih memahami uji ini, mungkin kita akan langsung ke contohnya saja menggunakan SPSS. Oke, teman-teman, di sini kita sudah punya contoh kasus, misalnya penelitian pendidikan yang berjudul pengaruh model pembelajaran A terhadap hasil belajar ditinjau dari motivasi belajar. Biasanya desain penelitian yang digunakan adalah unrated control group design with pretest and posttest, di mana di sini dipilih dua kelas eksperimen dan kelas kontrol. Diberikan tes awal berupa pretest. Nah, setelah itu dilakukan perlakuan. Kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran A, kelas kontrolnya menggunakan pembelajaran konvensional. Setelah pembelajaran atau perlakuan nanti dilakukan tes akhir atau post-testnya. Nah, dari desain tersebut kita punya beberapa hipotesis yang bisa kita uji, di mana ada 3 hipotesis ujinya. Yang pertama itu tidak terdapat pengaruh model pembelajaran A terhadap kemampuan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, hipotesis ujinya itu tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Dan yang terakhir itu tidak ada atau tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran A dengan motivasi peserta didik terhadap hasil belajar. Nah, untuk menguji 3 hipotesis ini, kita bisa menggunakan analisis uji ANAFA 2 jalan. Nah, selanjutnya untuk memulai analisisnya, kita tinjau dulu data hasil penelitiannya. Ini ada 2 data untuk kelas eksperimen dan data untuk kelas kontrol. Kelas eksperimennya kita kasih kode 1 untuk model pembelajaran A, terus kelas kontrolnya kita kasih kode 2 untuk model pembelajaran konvensional atau pembelajaran konvensional. Terus di sini ada hasil belajar untuk setiap siswa. Terus motivasinya juga kita kasih kode 2 untuk yang motivasinya rendah, terus kode 1 untuk yang tinggi. Begitupun pada kelas kontrol, kita kasih kode 2 untuk yang rendah dan kode 1 untuk yang tinggi. Nah, setelah teman-teman sudah dapat data seperti ini dan dikelompokkan seperti yang terlihat di layar, teman-teman bisa langsung melakukan uji di SPSS. Kita buka SPSS-nya dulu. Oke, tampilan SPSS-nya sudah muncul. Nah, langkah pertama kita yaitu memasukkan variabel-variabelnya. Yang pertama itu
pembelajaran itu, terus yang kedua ada hasil belajar. Di sini kita kasih hasil aja. Terus ada motivasi. Nih, kita desimalnya kita pakai 0. Labelnya boleh kita isi, misal di sini model pembelajaran, di sini hasil belajar, di sini motivasi. M-nya kurang, sorry, motivasi. Nah, untuk nilainya ini kita masukkan sesuai dengan kode yang kita berikan. Klik pada tanda 3 ini. Kita masukkan tadi kode untuk pembelajarannya 1 untuk model A, terus 2 untuk model konvensional. Nah, lalu oke. Begitupun untuk yang motivasi, karena ada perkodenya, kita kasih 1 untuk yang tinggi, motivasinya tinggi, terus 2 untuk yang rendah. Oke, kita lihat ke data view-nya seperti ini. Kita sudah dapatkan tabel seperti di Excel-nya. Nah, sekarang langkahnya kita tinggal kopikan data yang ada di Excel. Nih, kita kopikan saja, misal untuk data yang pertama, copy ke sini, langsung pastekan saja di sini. Oke, nah untuk ya data yang kedua kita bisa lanjutkan di bawahnya. Kita copy data yang kedua di bawahnya. Oke, nah setelah sudah tercopy seperti ini, kita akan melakukan uji untuk asumsinya. Seperti tadi ada 2 asumsi penting, yaitu data terdistribusi normal dan homogen. Maka kita akan lakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk uji normalitasnya kita membutuhkan nilai standar deviasinya, maka kita masuk ke menu Analyze, terus Univariate untuk General Linear Mode, terus Univariate kita klik. Nah, untuk variabel dependennya kita masukkan hasil belajar, terus model pembelajaran dan motivasinya kita masukkan ke fixed factor. Kita klik save. Nah, muncul seperti ini. Nah, kita klik standar deviasi untuk memunculkan standar deviasinya. Continue, lalu oke. Oke, kita abaikan dulu ini. Nah, kita udah dapat standar deviasinya. Lalu kita lanjutkan ke Analyze, terus Descriptive Statistics, terus Explore. Nah, hasil atau variabel standar deviasi tadi kita masukkan ke dependent list. Lalu kita klik plot. Kita pilih normality plot. Oke, lalu oke. Lalu oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Oke teman-teman, ini hasilnya untuk tes normality-nya atau normalitasnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk nilai normal atau tidaknya kita bisa menilai nilai signifikansinya. Apabila dia lebih besar daripada 0,05 maka data tersebut normal. Seperti kita lihat di sini, datanya menghasilkan signifikansi 0,163. Artinya lebih besar daripada 0,05 dan dia normal.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke uji homogenitas dan uji pengaruh atau uji ANAVA dua jalannya. Oke, langsung ke analyze general linear model, kita masuk ke univariate. Nah, di sini kita bisa klik ke plotnya. Sorry, bukan optionnya maksud saya. Nah, di optionnya kita pindahkan semua variabel ini, pembelajaran, motivasi, pembelajaran X motivasinya, ini untuk interaksinya nanti. Kita pindahkan. Oke, setelah itu baru kita centang homogeneity testnya. Lalu continue, lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, kita sudah dapat ini untuk tes homogenitasnya. Seperti halnya normalitas tadi, kita bisa lihat nilai signifikansinya. Apabila dia lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut homogen. Data ini menghasilkan 0,811, artinya datanya homogen. Lanjut, untuk tes pengaruh atau uji hipotesis 3 hipotesis tadi, kita bisa lihat di tabel test of between subject effect. Nah, kita bisa lihat untuk pengaruh model pembelajaran A, kita bisa lihat pada tabel pembelajaran ini, kita lihat signifikansinya. Apabila dia kurang dari 0,05, artinya terdapat pengaruh, dan apabila dia lebih besar daripada 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh. Di sini untuk model pembelajaran A-nya kurang dari 0,05 artinya berpengaruh. Begitupun untuk motivasinya, dia kurang dari 0,5 berpengaruh. Sedangkan pengaruh interaksi antara model pembelajaran A dengan motivasi itu di atas 0,05. Artinya tidak ada pengaruh untuk interaksi keduanya. Oke, mungkin itu bisa jadi contoh bagi teman-teman untuk yang ingin melakukan analisis uji ANAVA dua jalan. Oke, yang perlu diperhatikan di sini, uji ANAVA itu dapat diterapkan pada penelitian dengan lebih dari satu variabel bebas atau independen. Sebagai contoh, kita dapat mencari hubungan antara dua variabel independen dan variabel dependen. Ketika ada dua variabel independen, seperti halnya tadi ada variabel model pembelajaran dan motivasi, maka uji variannya disebut sebagai uji varian dua jalan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jika ada kritik dan saran atau kekurangan dari video ini, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.